Jadi itu sebenarnya membuat bener-bener pemikiran yang bikin bingung gitu ya. Soalnya kalau Dan memang di judul saya bilang baru kali ini saya ketemu mualaf yang pinter banget. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas seorang mualaf lagi nih guys. Mualaf ini adalah namanya Natalia. Jadi dia memang mungkin namanya karena Natalia, jadi seenaknya dia ngaku Kristen. Tapi faktanya kita akan tahu nanti bahwa dia ini gak ngerti apa-apa tentang Alkitab dan pemikiran-pemikiran konyolnya. Dan memang di judul saya bilang baru kali ini saya ketemu mualaf yang pinter banget. Pinter apa? Pinter berkhayal guys. Karena teorinya semua hanya ada di khayalan, di imajinasi, dan di halusinasi. Dari mana kita tahu itu? Ya kita tahu dari statement-statementnya. Kita langsung aja bahas dia. Kita langsung dengarkan videonya. sekarang coba direnungkan lah. Gimana sih kalau misalnya dulu Yudas itu seperti murid-murid yang lainnya yang nggak mau menyerahkan Yesus untuk disalib. Apakah mereka umat Kristen itu akan senang gitu sama Yudas karena nggak berkhianat? Nah, kalau misalnya Yudas nggak berkhianat, otomatis Yesus nggak disalib gitu ya, nggak diserahkan untuk disalib. Dan kemungkinan kalau Yesus nggak jadi disalib, terus yang tebus dosanya orang-orang umat Kristen siapa? Oke, sudah lihat kan? Seandainya kalau misalnya Yudas nggak menyerahkan Yesus, kalau seandainya Yesus nggak disalib, kalau ini apa sih? Ya ini halusinasi guys. Ini ranahnya itu halusinasi. Dia bilang cobalah orang Kristen renungkan seandainya. Lo ngapain ngerenungkan yang seandainya? Ngapain, gak ada gunanya. Itu hanya ranahnya di halusinasi. Karena faktanya itu yang harus kita renungkan. Indonesia ini merdeka. Faktanya Indonesia itu merdeka sampai sekarang. Nah seandainya Indonesia gak merdeka, ya udah ngapain direnungin yang seandainya. Karena faktanya gak akan terjadi gitu. Kecuali Mbak Natalia balik lagi ke 2000 tahun lalu bisikin Yudas. Yudas, jangan kau khianati Yesus Das. Ya bisa. Bisa nggak ini time travel ke sana? Ya nggak bisa, hanya ada di halusinasi aja Mbak paham ya? Nah sekarang gini, kalau mau teori seandainya, saya juga bisa membalik statement dari Mbak Natalia ini. Tidak ada Yudas pun, Yesus pasti tetap akan disalib. Siapa mau bantah ketetapan dan kehendak Tuhan? Nggak ada. Kecuali Natalia ini Tuhan, atur-atur Tuhan, oke, fine. Faktanya dia hanya manusia yang sebutir debu gitu. Nggak sebutir apa? Ya itu dia. Ya intinya nih guys, intinya bahwa tidak ada Yudas pun, Yesus pasti akan disalib. Karena persoalan utama penyalipan itu sebenarnya bukan terletak di Yudas. Penyalipan pokok utamanya adalah di orang-orang Yahudi yang membenci Yesus pada waktu itu. Dan memang itu dipakai Tuhan untuk menggenapi rencananya untuk menyelamatkan manusia. Kita akan lihat fakta yang ada dulu. Di dalam Matius pasal 26 ayat 3-5 katakan pada waktu itu berkumpullah imam-imam. Perhatikan, berkumpullah imam-imam ya. Bukan berkumpullah Yudas-Yudas. Tapi berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang tua-tua ini bukan dan tua-tua Yudas, nggak ada di sini. Di istana imam besar yang bernama Kayafas. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh Yesus. Tetapi mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Jadi sebenarnya yang merencanakan pembunuhan kepada Yesus ini siapa? Apakah yang merencanakan adalah Yudas sebenarnya? Bukan, Yudas itu hanya alat yang dipakai untuk melakukan rencana yang besar itu. Yang melakukan adalah imam-imam bangsa Yahudi dan terutama di sini adalah Kayafas. Bisa paham Mbak di sini? Jadi dengan ataupun tanpa Yudas, Yesus tetap akan disalibkan. Nah ini faktanya. Jangan hidup hanya di bawah halusinasi.
Makanya yang kayalan-kayalan tuh yang dipercaya, yang fakta nggak dipercaya. Nah, kasihan banget, ya kan? Kita lanjut ya. Dalam Markus 12 ayat 12 sampai 13, lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus karena mereka tahu mereka siapa sih? Masa Yudas mereka ini? Kan enggak. Yudas ya harusnya dia kan. Ini mereka banyak orang, tua-tua Yahudi dan lain-lain. Bahwa mereka yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu, bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu, perumpamaan yang disampaikan Yesus. Tetapi mereka takut kepada banyak orang, jadi mereka pergi dan membiarkan dia. Kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan orang Herodian kepada Yesus menjerat dia dengan satu pertanyaan. Di sini mereka mengutus Farisi dan Herodian untuk menjebak Yesus supaya dapat dihukum, supaya dapat difitnah nantinya. Nah, inilah Farisi dan Herodian. Kalau nanti Mbak Natalia bingung, Herodian itu apa sih? Nah, kalau nggak tahu kata Herodian aja, jangan ngaku paling tahu Alkitab, jangan ngaku paling pintar Alkitab. Faktanya nol. Lanjut ya. Selain orang-orang Yahudi, tua-tua pada waktu itu, imam-imam, orang Farisi dan orang Herodian, di Alkitab juga ada fakta yang menarik di sini, guys. Di pasal 18 ayat 12 sampai 14, maka pasukan prajurit serta perwira dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar. Dan Kayafas lah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Jadi perencanaan besar ini di antara orang-orang itu, dan mereka juga memanfaatkan prajurit-prajurit dan tentara-tentara Romawi untuk membunuh Yesus. Sudah paham belum? Seandainya Yudas nggak ada, gimana Mbak Natali? Yesus tetap disalib nggak? Ya iya dong, yang punya planning besar untuk membunuh Yesus itu siapa sih? Siapa? Yudas? Bukan kan? Mereka ini. Nah, inilah pentingnya membaca Alkitab waktu Anda dulu Kristen. Jangan pas sekarang Islam bikin diri kayak paling tahu tentang Alkitab. Ya saya tahulah Anda konconya Mualaf Channel, udah dapat hadiah dari Mualaf Channel kan. Ya tapi janganlah diikutin yang kepinterannya kayak gitu. Oke, kita lanjut ya guys ya. Jadi itu sebenarnya membuat apa ya, bener-bener pemikiran yang bikin bingung gitu ya. Soalnya kalau Yudasnya nggak nyerahin Yesus buat disalib, berarti tidak ada Yesus disalibkan. Berarti doktrin-doktrin bahwa Yesus menghapus dosa di kayu salib itu berarti nggak ada dong. Nah, gimana dong gitu kan? Pernah nggak mikir kayak gitu? Kalau aku itu pernah mikir kayak gitu. Nah, inilah kenapa cacat logikanya dari Natalia ini ada. Saya akan buktikan nih. Dia bilang gini, seandainya Yudas tidak menyerahkan Yesus, berarti doktrin tentang keselamatan karena penyaliban Yesus nggak ada, ya kan? Seandainya nggak ada, berarti doktrin penyelamatan nggak ada. Nah, sekarang pernah pikir nggak sih Mbak Natali? Logikanya dibalik deh. Faktanya apa? Faktanya Yudas itu disalibkan, benar nggak? Berarti kalau logika berpikir Anda benar dan dibalik, maka Anda sendiri harusnya tahu fakta di mana Yudas mengkhianati Yesus dan menyalibkan Yesus. Berarti disitulah doktrin penyelamatan itu benar adanya, benar nggak? Logikanya gitu. Coba belajar ke guru matematika, pergi guru matematika SMA tuh. Ada pelajaran namanya logika matematika. Nah, coba tanya logika berpikirnya. Dibalik nanti logika Anda, pasti akan ketemu Yesus itu benar-benar disalib, doktrin penyelamatan benar ada, karena faktanya Yudas mengkhianati Yesus, menyalibkan Yesus. Oke, paham kan? Jadi jangan hidup di ranah khayalan, dongeng-dongeng, dan sesuatu yang tidak berdasarkan fakta. Ada teman saya suka bilang gini, kalau berpikir tuh pakai otak, jangan disimpan di kulkas. Saya tersinggung itu kalau teman saya bilang kayak gitu. Ya kenapa ya? Kadang-kadang logikanya nggak dipakai, disimpan di kulkas doang. Oke, kita lanjut ya. Fakta bahwa Yudas mengkhianati Yesus adalah dalam Markus 3 ayat 19. Dalam Markus 3 ayat 19, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Perhatikan mengkhianati dia. Di sini jelas-jelas ada kata mengkhianati. Yudas mengkhianati Yesus.
Lah terus ayat ini masa mau dirubah? Dan Yudas Iskariot yang seandainya mengkhianati dia. Seandainya lagi. Aduh, fakta ini Mbak, nggak bisa lah dipungkir. Kecuali Anda punya tulisan menuliskan bahwa Yudas tidak mengkhianati Yesus, ditulis dari abad yang pertama begitu, sebelum Markus ini ada. Ya oke gitu. Jangan hidup dalam khayalan tok Mbak, kasihan. Lanjut ya. Matius 26 ayat 14. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala dan ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepadamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Siapa yang cari kesempatan yang baik? Yudas. Jadi memang faktanya Yudas menyerahkan Yesus, itu fakta. Dan kalau faktanya ini diserahkan berarti fakta Yesus disalibkan itu 100% benar. Dan fakta penyalipan dalam penembusan dosa ini sudah pasti 100% benar. Saya bicara berdasar fakta, Mbak Natalia bicara berdasarkan khayalan semata. Lanjut. Matius 26 ayat 47. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Yudas datang bersama rombongan ini untuk menangkap Yesus. Dan ini memang tercatat jelas di sini. Dua argumentasi saya udah jelas berdasarkan fakta. Yang pertama, ada nggak ada Yudas ya tetap Yesus disalibkan. Kedua, pengkhianatan Yudas tuh ya memang berdasarkan fakta, nggak bisa lu seandainya, nggak bisa, kecuali kamu pergi time travel ke 2000 tahun yang lalu dan mencegah Yudas, ya terjadi. Tapi waktu itu ada yang berusaha untuk mencegah Yesus supaya tidak disalibkan. Siapa? Iblis. Waktu Petrus bilang, Tuhan jangan kau pergi mati dan disalibkan. Lalu Tuhan Yesus bilang, nyalakan kau iblis. Ya iblis berusaha penyalipan gak terjadi. Dan memang semua orang sekarang berharap Yesus gak disalibkan. Tapi ya faktanya ya Yesus disalibkan gitu loh. Kita dengar videonya yang terakhir ya. Tapi nyatanya ya, umat Kristen atau saya lah ya dulu ya, kan harus yakin ya, kalau ragu kan dosa kan. Jadi dulu itu aku mikir kalau Yudas itu pasti pengkhianat, nggak bisa diragukan lagi. Dulu aku waktu Nasrani itu harus berpikir benar-benar mengiyakan kalau Yudas itu adalah pengkhianat. Dia bilang orang Kristen tuh harus yakin ya kalau Yudas itu berkhianat. Kalau nggak yakin tuh dosa, ya mana ada di Alkitab disuruh begitu. Saya juga tanya istri, kalau saya bilang Yudas tuh kok benci gak sih sama Yudas? Ya dia bilang enggak, ya ngapain kita benci sama Yudas itu. Bahkan tidak ada satu ayat pun yang dibilang bahwa kita harus benci Yudas. Kita kalau nggak percaya Yudas berkhianat itu kita dosa, masuk neraka, ya nggak ada. Karena memang faktanya dalam Alkitab itu Yudas mengkhianati Yesus. Kalau di Alkitab tidak tertulis Yudas mengkhianati Yesus, ngapain kita percaya gitu loh Mbak. Lah dulu ngapain aja waktu Kristen nggak tahu ada ayat yang bilang Yudas mengkhianati Yesus. Lanjut ya. Bahkan Yudas pun dengar kata Yudas Iskariot pun itu tuh udah bener-bener yang dipikiran adalah kebencian gitu ya. Jadi karena dia udah terdoktrin sebagai pengkhianat yang mengkhianati Tuhan gitu ya, Tuhan versi Kristen ya. Nah itu membuat umat Kristen dan saya waktu dulu itu sangat membenci yang namanya Yudas Iskariot. Ayo kita adakan survei. Kalian benci nggak? Ya enggak lah, ngapain benci sama Yudas dulu. Yesus saja nggak benci sama Yudas. Ya perbuatannya Yudas itu dosa dan patut dibenci. Yudasnya ya jangan dibenci, ngapain? Dia juga sudah menerima akibat dari apa yang dia lakukan. Terus gunanya apa kita habiskan waktu untuk membenci itu? Kita akan lihat ya, Yesus itu membenci Yudas nggak sih? Dalam Lukas 22:48-52, maka kata Yesus padanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman." Cuman begitu aja yang dibilang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tuh santuy orangnya, maksudnya nggak yang ngamuk-ngamuk gitu kan, nggak yang marah-marah ke Yudas gitu. Terus nggak ada indikasi sama sekali Yesus tuh membenci Yudas. Justru yang diharapkan Yesus apa? Pertobatan dari Yudas sebenarnya. Ketika Petrus mengkhianati Yesus,
Yesus pun sudah tahu Petrus akan mengkhianatinya, dan dalam pertobatan Petrus ya tentunya Tuhan senang di situ. Dan di sini pun pasti dia mengharapkan pertobatan Yudas. Cuman ya Yudas nggak mau bertobat, malah bunuh diri. Ayat 49, ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang? Nah, cobalah. Ini otak-otak perang aja pikirannya ini kan. Ketika Yesus tangkap, pikirannya ayo kita lawan dengan pedang begitu. Karena ya yang kebencian itu ada dalam dirinya. Ini siapa sih? Petrus ini sebenarnya. Saking bencinya kan Tuhan yang diambil, ya dia mau serang dengan pedang. Tapi yang menarik di sini ayat 50 nih. Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Putus telinga kanannya. Oh, kalau Yesus benci sama orang-orang ini ya pasti, wis mantap, sepuh pasukan ini bisa mengalahkan prajurit-prajurit Romawi. Pasti gitu kan. Ya faktanya nggak gitu. Kita berbicara berdasarkan fakta aja, nggak usah berandai-andai, nggak usah berdongeng guys. Ayat 51, tetapi Yesus berkata, sudahlah itu. Saya ambil di posisi Yesus tuh, paling Tuhan Yesus bilang gitu, sudahlah, ngapain sih ribut-ribut, ngapain, sudahlah. Makanya di sini tulis, sudahlah itu. Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Orang yang menangkap Yesus, telinganya disembuhkan guys. Mujizat yang luar biasa. Apakah ini menunjukkan kebencian yang dimiliki Yesus? Ya enggak. Ya enggak ada sama sekali. Justru Yesus mengasihi orang-orang ini karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka sedang dikuasai dosa yang mereka enggak tahu. Tapi ya memang wajar sih. Orang yang ditutup matanya dengan ilah-ilah zaman enggak ngerti fakta kayak gini. Susah. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia, katanya, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Yesus bukan penjahat, ngapain tangkap dengan pedang dan pentung? Dari beberapa argumentasi saya, 3 setidaknya, sudah jelas ini mematahkan argumentasi dari Natalia, si mu'alaf ini. Ya Mbak Natalia, kalau mau belajar sungguh-sungguh mari saya ajarin. Daripada sekarang Anda sok tahu tentang Alkitab tapi justru mempermalukan diri sendiri. Berpijaklah kepada fakta, jangan berpijak kepada dongeng semata. Terima kasih Luis Prasetyo di sini. God be with you all.